Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-326. Kita akan membahas satu riwayat yang dikatakan tambahan daripada riwayat-riwayat yang kemarin. Sebelum hadis 327 saya akan membacakan lafaz hadis kelanjutan daripada hadis yang kemarin. وهذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه وسلمناه عليه قلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة ولم نسمع مثل هذا الحديث حدثناه في الشفاعة قال فحدثناه الحديث فقال هي فقلنا ما زادنا وقال فقد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسى الشيخ أو كره أن يحدثكم فتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرته لكم إلا وأنا أريد أن أحدثوكم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة أحمده تلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال له يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس بذاك أو قال ليس كذلك ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. Hadis yang disebutkan di sana sebab periwayatannya ini menegaskan bahasanya Nabi SAW sampai kembali keempat kalinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang syafaat, yang artinya, saya ambil lafaz hadisnya, thumma arji'u ila rabbi fir rabi'ah, aku kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang empat kalinya, fa ahmadu tilkal mahamid, aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut. Thumma akhiru lahu sajida, kemudian aku sujud tersungkur di bawah Allah, di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu li, maka Allah mengatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepalamu dan berkatalah, perkataanmu akan didengar, dan mintalah, permintaanmu akan diberikan, dan berikanlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Fa'aqulu ya Rabbi, maka aku berkata, wahai Tuhanku, i'dzan li fi man qala la ilaha illallah, izinkan aku memberikan syafaat untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini kelanjutan hadis kemarin, yakni ini adalah syahid, adalah persaksian bahwasanya kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan orang yang mengatakannya dari api neraka. Qala laisa dzaka laka, itu bukan untuk engkau. Au qala laisa dzaka ilaika, Kemudian
walakin izzati wa kibriyai, itu bukan kekuasaan engkau dan bukan untuk engkau, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kesombonganku, dengan kebesaranku, dengan kekuasaanku dan kerajaanku, yakni tidak ada kesombongan, tidak ada kejayaan kecuali kejayaan Allah di sana. La ukhrijanna man qala la ilaha illallah, sungguh aku akan keluarkan mereka dari api neraka yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya la ukhrijanna berarti mereka sudah masuk apa? Ke dalam api neraka. La ukhrijanna ini adalah kesungguhan Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah akan mengeluarkan siapa saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu ada tingkatannya. Mukmin kamilul iman, ya mukmin yang imannya sempurna. Kemudian mukmin yang naqisul iman, mukmin yang imannya berkurang. Yang ketiga adalah mukminun usad. Mukminun usad, yakni orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mukmin kamilul iman. Orang mukmin yang kamilul iman itu nabi, rasul, ya, dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka, itu kamilul iman. Yang kedua, mukmin naqisul iman. Orang mukmin yang imannya naik turun. Kadang dia bagus, kadang rendah. Ketika bagus, ketika datang masa futur, masa lemah iman, dia tidak lagi salat jamaah, tidak lagi puasa sunnah, dia sering berbuat maksiat, perbuatan maksiat dianggap ringan dan dianggap enteng. Itu naqisul iman. Kemudian mukminun usad, yakni mukmin, dia mukmin tapi pelaku maksiat, dia masih melakukan maksiat. Nah, mereka yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka ada dua macam, yakni mukmin naqisul iman, golongan yang kedua, dan golongan yang ketiga. Ya, golongan yang kedua dan golongan yang ketiga. Nah, kita termasuk golongan yang mana nih? Wallahu a'lam. 1, 2, 3. Nah, ada yang keempat tidak? Tidak ada yang keempat. Yang keempat itu kufrun, kafir, ya. Seperti orang yang menghalalkan zina, ya. Zina dibilang halal. Zina dibilang halal. Dalilnya mulkul yamin. Itu penafsiran keblinger. yakni mulkul yamin ini budak hamba sahaya, sebabnya ada peperangan. Ya, mulkul yamin diterjemahkan ridha dengan ridha. Dan akan terjadi seperti itu terus. Di Indonesia ini akan terjadi seperti itu terus karena gelombang liberalisasi ya itu semakin dahsyat. Ya. Yang dipelihara, yang terus berkembang subur di negeri ini yakni liberal ya dan Syiah. Ya, kemarin tanggal 9 kemarin itu ada perayaan Karbala. Dia namakan perayaan itu dinamakan perayaan Haul cucu Nabi. Haul cucu Nabi, kan bagus namanya, Haul cucunya Nabi. Tapi perayaan itu perayaan Karbala. Perayaan Karbala itu apa? Itu perayaan memperingati kematian Husain dan melaknati para sahabat Nabi SAW. Melaknati para sahabat Nabi SAW. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan para sahabat Nabi. Kenapa sih kita mesti membela sahabat Nabi? Kenapa? Karena Islam ini datang kepada kita melalui sahabat Nabi, bukan melalui yang lain. Ketika mereka mencela sahabat Nabi, maka hancur agama ini. Hancur agama ini. Sahabat-sahabat Nabi termasuk di dalamnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan termasuk di dalamnya Abu Hurairah. Dan yang paling tajam kritikan celaan mereka kepada sahabat Nabi adalah kepada Abu Hurairah, karena tidak ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kecuali menerangkan tentang kemurnian agama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah hafalan hadisnya paling banyak. Abu Hurairah paling banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
penyerapan hadis terbanyak yang datang dari Aisyah itu diserap oleh siapa? Abu Hurairah. Betul memang Abu Hurairah masuk Islamnya terakhir, tapi Abu Hurairah pernah didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah, jadikan Abu Hurairah ini bejananya ilmu, tangkinya ilmu. Tangki kita tahu, tangki paling banyak nyimpen air. Nah, ini Abu Hurairah pernah didoakan oleh Nabi, jadikan orang ini tangkinya ilmu, bejananya ilmu. Jadi semua ilmu berkumpul dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sangat cerdas. Beliau banyak hafal hadis Nabi SAW. Dan yang paling penting disebutkan tentang kehidupan Nabi Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu tinggalnya di belakang rumahnya Nabi SAW, di satu tempat yang dinamakan tempatnya Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Jadi belakang rumahnya Nabi itu ada rumah misah gitu ya, misah tidak nempel, misah. Ada rumahnya Ahlus Suffah. Kalau antum sekarang pergi umrah, di belakang rumahnya Nabi ada satu tempat yang tinggi. Nah, itu rumahnya Abu Hurairah di situ. Nah, ini semua kuburannya Nabi di sebelah sana. Di belakangnya ada tempat yang tinggi. Di situ banyak orang duduk-duduk. Nah, disitulah para sahabat Nabi SAW menimba ilmu 24 jam. Para sahabat itu terbagi-bagi. Ada yang menuntut ilmunya pagi, ada yang menuntut ilmunya malam. Nah, kalau Abu Hurairah menuntut ilmunya pagi dan malam. Beliau mutafarrid full time, tidak pernah bekerja. Siapa yang menafkahinya? Sahabat-sahabat yang lainnya. Untuk apa? Untuk mencatat setiap perkataan yang keluar dari mulut yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa benci mereka itu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada celah, tidak ada satu perbuatan yang dibenarkan oleh hadis terhadap perbuatan mereka-mereka ini. Yakni mereka yang mengaku dirinya sebagai Rafidah dan Syiah, yang menghina sahabat-sahabat Nabi SAW melalui acara-acara Karbala. Yani kalau kita lihat aslinya Karbala ini, aslinya Karbala tidak mungkin akan terjadi di negeri yang kita cintai ini. Tidak mungkin. Karbala itu orang yang berakal tidak mau melaksanakannya, yakni meratap, menangisi kepergian Husain, cucunya Nabi SAW, dengan memukul-mukul dada, dengan mencabik-cabik badannya dengan pisau sehingga berlumuran darah. Pisau dicabik-cabikkan ke tubuhnya. Ya, barang yang tajam dicabik-cabikkan ke tubuhnya. Semakin banyak darahnya, maka semakin banyak dosa yang digugurkan. Kalau meninggal di sana dikatakan syahid, menyusul syahidnya Imam Husain katanya. La ilaha illallah. Nah, ini subhanallah ya. Saya mendapatkan di media sosial, yakni begitu luar biasa perayaan diadakan di GBK. Kalau dulu perasaan saya tidak berani gitu. Tidak berani mereka mengadakan itu. Ya. Nah, alhamdulillah ada beberapa aliansi anti Syiah, yakni para pencinta sahabat Nabi dan keluarga Nabi SAW melayangkan protes terhadap perayaan itu. Perayaan yang mereka namakan perayaan Karbala, yang mereka lakukan pada tanggal 9 dan 10 ya, dan sebetulnya Nabi SAW menganjurkan puasa di tanggal 9 dan tanggal 10, bukan mencabik-cabik badan atau kepala mereka sehingga berlumuran darah ya. Kemudian saya mengalami sendiri, yakni ketika mereka berada di penghujung bulan Dzulhijjah, tanggal 28 menjelang tanggal 1 Muharram, sebelum mereka dilarang masuk ke kerajaan Saudi Arabia. Itu luar biasa. Saya menemukan yakni mereka berada di sekeliling kuburan Baqi', meratap, kemudian melantunkan syair-syair dan sebagainya ya. Kemudian saya panggil kawan saya dari Afghanistan yang ngerti bahasa Persia. Sini ente, coba terjemahkan apa yang mereka katakan. Dia ngerti, orang Afghanistan yang ngerti bahasa Persia. Apa yang diucapkan? Ya, ini menghina para sahabat yang dikuburkan di Baqi'. Ini tidak boleh. Tidak mungkin Islam itu sampai kepada kita kecuali dengan jalannya para sahabat, dengan hadisnya para sahabat Nabi SAW. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat? Dengarkan perkataan
At-Tahawi dalam masalah ini. Min aqidati ahli sunnati wal jamaah annahum dzakaru ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam bil jamil. Faman dzakarahum ala ghairi dzalika fahuwa ala ghairi sabil. Ini perkataan Imam At-Tahawi. Beliau mengatakan demikian. Dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, annahum, bahasanya mereka ahli sunnah wal jamaah, zakaru, selalu menyebutkan ketika datang nama sahabat Nabi, selalu menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu. Faman zakarahum, maka barang siapa di kalangan umat ini semuanya, faman zakarahum ala ghairi dzalika, barang siapa yang menyebutkan sahabat Nabi dengan sebutan yang jelek, yang bukan baik, fahuwa ala ghairi sabil, orang ini tidak berada di jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Ini perkataan Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah. Yani luar biasa bagaimana para ulama ahlu sunnah wal jamaah membentengi keyakinan kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari merekalah kita mengerti Islam, dari merekalah kita mengetahui mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan mana yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah itu dia menyebutkan bahwasanya mereka menghina para sahabat Nabi SAW. Kemudian saya tanya lagi sama teman saya ini, apa lagi yang disebutkan? Yakni di dalam syair-syairnya itu, dalam syair-syairnya itu mereka bertentang kalau seandainya Masjid Nabawi ini disucikan dari dua berhala jahiliyah. Mereka sebut Abu Bakar dan Umar, sahabat Abu Bakar dan Umar sebagai berhala jahiliyah, keterlaluan ya. Padahal setiap hari, yakni setiap hari ya, dalam salat tarawih kita menyebutkan ya, kita menyebutkan sahabat Abu Bakar, menyebutkan sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, kita sebutkan mereka, dan mereka sebagai khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu ada jaminan dari Nabi SAW. Apa jaminannya? Hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Siapa itu empat khulafa, empat khalifah yang rasyidin? Dikatakan oleh Nabi mereka orang yang dapat petunjuk. Mahdiyin, mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di antara kita yang ngambil sunnahnya para sahabat yang disebutkan tersebut oleh Nabi SAW, maka sama hukumnya dengan mengambil sunnahnya Nabi SAW. Sebagai contoh, saya berikan contoh. Orang yang sekarang melakukan azan di masjid yang azannya 2 kali, ya kan? Kita bertanya, ini ada sunnahnya tidak? Ada sunnahnya. Siapa yang azan 2 kali? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, cuma cara azannya. Yang azan 2 kali itu azannya berjarak. Azan yang pertama mengingatkan orang yang di pasar, waktunya Jumatan, segera hentikan perdagangan, perniagaan. Azan yang kedua kali selesai, tidak ada perdagangan, hukumnya batal transaksi ketika azan Jumat dikumandangkan, dia wajib ulang lagi. Beli bakso waktu azan, ya batal itu transaksinya, ulang lagi, ambil uangnya lagi, transaksi lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu hati-hati orang yang bertransaksi ketika azan Jumat, berarti waktu masuk sholat Jumat, maka semua transaksi di situ tidak sah hukumnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wa dzarul bai', tinggalkan artinya perintah, dan perintah adalah wajib hukumnya. Di dalam kaidah usul fikih mengatakan kullu amrin fil kitabi was sunnati yadullu ala wujub illa idza jaa sarifun yusarrifu an wujubihi. Ya, kata ulama-ulama usul fikih mengatakan setiap perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam As-Sunnah, itu hukumnya wajib
sampai ada dalil yang memalingkan daripada kewajibannya. Ya, seperti itu. Naam, ikhwan fiddin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kesaksian hadis Nabi SAW bahasanya orang muslim akan masuk surga dan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-327, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah ini Al-Kufi. Nah, ini sepertinya periwayat hadis ini kebanyakan orang Kufah. Kemarin kita sudah belajar riwayat Basriyin. Siapa riwayat Basriyin itu? Muhammad ibn Muthanna, Mu'ad ibn Hisham, Hisham ad-Distiwa'i, Qatadah. Itu riwayat orang Basrah. Ya, jadi ini jelas. Ini mesti hadis ini dari kota Basrah. Nah, ini Abu Bakar ibn Abi Syaibah Al-Kufi, dia orang Kufah. Wa Muhammad ibn Abdullah An-Numair. Muhammad ibn Abdullah An-Numair ini rawi ini pernah saya selidiki. Saya buka beberapa kitab-kitab di Masjid Nabawi pada waktu itu tentang Muhammad ibn Abdullah An-Numair. Apakah Muhammad ibn Abdullah An-Numair ini seorang rawi yang terpercaya? Saya buka sekian kitab, akhirnya kesimpulannya saya mengatakan menurut ulama-ulama yang saya baca kitab mereka, dia termasuk rawi yang thiqah, yang terpercaya, bisa diambil hadisnya. Ya, jangan ragu lagi. Ini Muhammad ibn Abdullah An-Numair. Wa taqa fi siyaqil hadits illa ma yazidu ahaduma min harfin ba'da harfin. Keduanya bersepakat untuk meriwayatkan hadis dengan perbedaan sedikit daripada redaksinya. Qala haddatsana Muhammad ibn Bishr, haddatsana Abu Hayyan an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin. Ini ada perpindahan sanad kepada sanad, tetapi redaksinya tidak berubah. Imam Muslim di sini, kehebatan Imam Muslim membawakan beberapa jalan ketika lafaz hadisnya tidak terlalu berbeda jauh. Nah, ini kehebatan Imam Muslim dalam mengumpulkan riwayat. Dari Abi Hurairah, ya, riwayat yang pertama yakni Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Kemudian riwayat yang kedua dari Muhammad ibn Bishr dan Abu Hayyan dari Abi Zur'ah dari Abi Hurairah. Kedua jalan riwayat ini meriwayatkan hadis ini dari Abi Hurairah. Ya, nanti kita tulis pohon sanadnya ya, biar ngerti insyaallah nanti. Qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin. Suatu ketika Nabi dihadiahi seseorang dengan daging. Ya, daging di sini yakni daging apa? Tentunya daging kambing. Daging kambing karena sapi jarang. Sapi itu hanya ada di Asia, itu tidak terlalu terkenal di sana. Yakni kambing. Di makanan binatang ternak yang populer pada waktu itu adalah kambing. Ya. Jadi jangan takut kalau makan kambing. Ya, mau makan kambing kikilnya apanya, tapi jangan jeruannya. Ya, insyaallah tidak ada penyakitnya. Yang bikin penyakit yang melarang. Kadang-kadang kita mau makan kambing dilarang, hati-hati kolesterol betulan. Tapi kambing itu makanan yang paling enak, yang berkah insyaallah. Farufi'a ilaihi dhira', maka Nabi SAW dihadiahi dhira' itu tangannya kambing, yakni paha depan. Dan kata para ulama, kenapa dhira'? Di sini Qadhi'iyat mengatakan dhira' itu adalah daging paha depan itu paling cepat matangnya. Ya, kalau kurban Nabi SAW selalu ngambil dhira'nya, yakni paha depannya, tidak ngambil yang lainnya. Kalau orang sekarang kan tidak. Kalau kurban diambil semua, cuanya dibagi. Ya, ya itu kalau sudah Nabi SAW jangan. Kalau kita berkurban, ambil pahanya saja, yang lainnya udah kasihkan saja. Kita mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Wa kanat tu'jibu, Nabi SAW suka dhira' ini. Dan ini kesukaan Nabi SAW. Dan ternyata betul kalau kita lihat seluruh tubuh kambing itu mungkin
yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah dhira, dan Nabi selalu dihadiahi oleh para sahabatnya dhira, dan itu yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa dhira? Kenapa paha depan? Karena ini paling enaknya daging, paling empuknya daging, dan paling cepat diserap oleh tubuh kita. Ya, paling cepat diserap oleh tubuh kita. Yang lainnya bagaimana Ustaz? Yang lainnya boleh lah. Ya, tapi cuma kalau di Indonesia dilebihkan, ya dhira, ya kikilnya, ya jeruannya, ya jeruannya. Kemudian terakhir kepala pusing semua, kolesterolnya naik. Nah, kalau pengen sunnah Nabi, ya daging yang mudah diserap oleh tubuh kita. Fanahasa minha nahsatan faqala, maka Nabi SAW menggigitnya, yakni memakan daripada daging pemberian tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, akulah tuannya manusia pada hari kiamat. Nah, ini adalah dalil yang boleh seorang mengatakan Sayyidina Muhammad. Ada sebagian orang tidak boleh menggunakan kata-kata Sayyiduna, karena Nabi SAW mengatakan, ana abduhu wa rasul, aku adalah hambanya dan rasulnya. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakan untuk diriku, untuk dirinya Nabi, hamba Allah dan utusannya. Seolah-olah di sini mengartikan kepada kita tidak boleh mengucapkan Sayyidana. Nah, ini dalilnya ini. Dalilnya justru boleh mengucapkan Sayyiduna Muhammad SAW. Di sini Nabi SAW mengatakan tentang dirinya, ana sayyid. Nabi adalah sayyid. Kalau yang lainnya boleh tidak disebut sayyid. Nah, itu dia. Ya. Kalau keturunannya boleh tidak disebutkan sayyid. Nah, ini tidak ada keterangannya. Yang boleh disebut sayyid adalah Rasulullah SAW. Tuan, sayyid itu adalah tuan atau pimpinan manusia pada waktu itu di hari kiamat. Wa tadruna bima dzak, apakah kalian tahu tentang itu? Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Yajma'ullahu yaumal qiyamati al-awwalina wal akhirin. Di hari kiamat nanti Allah kumpulkan manusia yang awal dan yang akhir fi sa'idin wahid, dalam satu dataran yang luas. Fa yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu asy-syams wa fayablugha an-nasu minal ghammi wal qarab ma la yutiqun. Maka seorang yang menyeru untuk manusia itu berkumpul didengarkan oleh semua manusia yang berkumpul pada waktu itu. Kemudian fayanfudhuhumul basar, maka mereka terlihat sangat banyak sekali sepanjang mata memandang. Wa tadnu syams, matahari didekatkan di atas kepala manusia. Fayablughun nas, maka manusia merasa bingung, merasa gundah. Mala yutiqun, dan mereka mendapatkan satu keadaan yang tidak mereka biasanya dapatkan. Nah, ini adalah pemandangan ketika orang itu dikumpulkan di padang mahsyar, yakni mereka mendapatkan satu keadaan yang mereka tidak pernah dapatkan. Kalau kita saat ini ditimpa kekeringan, nah itu lebih dahsyat ya. Pemandangan pada padang mahsyar itu lebih dahsyat daripada kekeringan yang terjadi saat ini. Ya, orang sekarang bingung cari air, ngebor sumur dalam-dalaman sekarang, kering. Diberitakan sampai November, itu beritanya manusia. Ya, sampai November terjadi kekeringan. Nah, orang bingung, di Jonggol orang bingung cari air. Di Bekasi sebelah Cibarusa sana orang bingung cari air. Kemudian di lempengan-lempengan bumi yang warna coklat, air sudah tidak ada, kering ya. Di Blora sana banyak orang mencari air bersih, tidak ada. Yani keadaan yang seperti ini itu lebih ya, keadaan di padang mahsyar lebih dahsyat daripada keadaan ini. Kira-kira hadisnya sama, masyarul muslimin. Wa ma yahtam fayaqulu ba'dun nas ala tarawna ma antum fihi ala tarawna ma qad balaghakum ala tanduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum.
Ini hadis ini sama dengan hadis yang kemarin, cuma ini menekankan bagaimana keadaan manusia pada waktu itu. Yani intinya sama hadis ini, mereka datang kepada nabi-nabi mereka meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan silahkan. Waktu azan tinggal 5 menit. Iya. Ya, silakan, ada pertanyaan? Iya, silakan. Waalaikumsalam. Tentang pembatalan untuk jual beli di hari Jumat tadi, Pak. Apakah misalkan kita punya warung dan istri kita menjaga warung itu, kemudian ada orang yang belanja. Ada orang belanja, Ya, yang belanja laki-laki muslim misalkan. Kalau yang belanja laki-laki batal transaksinya. Baik, yang kedua, seandainya kita sadar, Walaupun perempuan juga batal, karena perintah itu untuk laki dan perempuan. Yakni seorang wanita ketika mendengarkan azan tidak boleh transaksi. Seorang laki-laki pun juga tidak boleh transaksi. Selesaikan Jumat baru ada transaksi. Maka ketika orang melakukan transaksi pada saat itu, transaksinya hukumnya pending kalau ingin melanjutkannya, kalau ingin mengulangi lagi. Jadi sistemnya transaksinya pending. Transaksi pending artinya di situ masih terdapat hakul khiyar, hak menawar dan melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran. Ini dari segi fikih muamalahnya. Ya. yang berikutnya, jika kita safar, Kenapa? dan kita dalam keadaan safar, kita keadaan safar dalam hari Jumat itu. Iya. Nah, kita melakukan jual beli misalkan di mall gitu misalkan. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya, Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu transaksi di mall ya. Transaksi di mall di hari Jumat umumnya sama. Sekarang permasalahannya adalah umat Islam yang belum mengerti tentang batalnya transaksi di hari Jumat, yakni ketika ada. Paling tidak kalaupun orang melakukan transaksi di azan Jumat itu tidak ada berkahnya. Itu paling tidak. Kalau mereka tidak mengerti tentang hukum transaksi, tetap melakukan transaksi di situ, paling tidak berkah di dalam jual belinya, perniagaannya muhiyat itu artinya ulghiyat, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling ringannya. Nah, makanya ketika kita mendapatkan transaksinya itu ketika azan Jumat, kita ulangi lagi setelah salat Jumat supaya berkah transaksinya itu ada. Makanya kita kadang-kadang tidak sadar, kita banyak mengumpulkan harta, ternyata dari harta itu terjadi harta yang transaksinya ketika azan Jumat. Dan itu berefek kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Berkahnya tidak ada. Boleh banyak uang, banyak harta, tetapi ternyata berkahnya tidak ada. Mungkin salah satu sebabnya adalah muhiyat barakah, yakni tidak ada berkah dalam transaksi tersebut. Ya. Itu hukumannya. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya di luar tema, Pak. Iya, silakan. Tentang makmum masbuk. Masbuk ya. Iya. Tadi pas sholat maghrib, kebanyakan datang yang sederetan saya imam sudah membaca waladolin. Berarti Iya. makmum berarti sudah nggak kebagian surat Al-Fatihah. Karena di sisi lain surat Al-Fatihah, orang sholat tanpa surat Al-Fatihah berarti hukumnya tidak sah. Ya. Itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik. Berbeda dengan seorang pertama. Ketika seorang itu sholat, imamnya membaca Al-Fatihah dalam kondisi jahar. Jahar itu artinya Al-Fatihahnya termasuk di solat-solat yang dijaharkan, seperti salat maghrib, salat isya, salat subuh. Dan dia tidak mendengar bacaan imam, bacaan Al-Fatihahnya tidak mendengar. Di sini para ulama mensyaratkan, yakni dia membaca Al-Fatihah sendiri, karena mungkin mic-nya lemah atau imamnya sudah sepuh, imamnya sudah tidak kedengaran lagi ketika bacaannya. Ini membaca sendiri Al-Fatihahnya. Ini kondisi yang pertama.
Kondisi solat yang seperti ini. Kondisi yang kedua adalah dia solat berjamaah, kemudian dia mendapatkan amin, tidak mendapatkan awal Fatihah dan akhir Fatihah, tapi kita dengar bacaan imam tersebut. Maka di sini berbeda tentunya dengan kondisi yang pertama. Di sini man kana lahul imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Hadis ini sahih. Bukhari meriwayatkan, Muslim juga insyaallah kita akan membacanya. Yakni man kana lahul imam, siapa saja orang yang punya imam. Antum bermakmum dengan imam ini, maka bacaannya imam ini adalah bacaan antum. Tidak perlu antum mengurangi bacaan lagi. Jadi ketika waladhdallin amin, berarti antum dapat bacaan Fatihahnya imam, kemudian antum dapat bacaan suratnya imam. Semuanya dapat. Ada hadis yang mengatakan demikian. Kemudian yang berikutnya, ketika kita mendapatkan imam ruku, kita datang, kemudian kita ikut ruku juga, itu juga mendapatkan satu rakaat. Ustaz, saya tidak dapat Al-Fatihah, tidak dapat surat dan lain sebagainya. Maka hadis yang menerangkan ketika orang itu mendapatkan imam ruku, saya temukan di Mu'jam al-Imam At-Tabrani. Ya, Mu'jam Imam At-Tabrani. Di situ disebutkan dengan jelas bahasanya siapa saja yang mendapatkan imam raki'an, maka dia mendapatkan satu rakaat. Nah, ini enaknya orang salat berjamaah. Nah, setelah seumpama imam sudah bangkit, sami'allahu liman hamida, dia mendapatkan sami'allahu liman hamida dan imamnya sudah bangkit, maka dia harus mengganti rakaat dia yang ketinggalan, atau mengganti satu rakaat karena dia dianggap sebagai seorang yang masbuk, Nah, di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi seorang imam, maka upayakan kita belajar bacaan dengan baik, dengan benar. Karena bacaan baik dengan benar ini adalah salah satu yang diutamakan, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan demikian, liya umma ahadukum aqra'uhum bi kitabillah. Hendaklah orang yang mengimami di antara kalian orang yang paling akra itu yang paling pintar baca untuk bacaan Al-Quran. Ya, kemudian setelah itu, yakni awaluhum hijrah, yang paling pertama hijrahnya. Yang berikutnya adalah mereka aqdamuhum sinnan, yang paling tua umurnya. Ya. Kemudian aktsaruhum ma'rifatan li sunnah, yang paling banyak mengerti tentang sunnah. Itu syarat-syarat imam. Ada sekitar 5 atau 6 syarat seorang menjadi imam. Kenapa? Karena bacaannya, gerak-gerik imam adalah gerak-geriknya dan bacaannya seorang makmum. Nah, pertanyaan berikutnya. Iya, terakhir. Salam. Naam. Beraliran Syiah, bermakmum terhadap orang yang beraliran Syiah. Yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya permainan catur? Itu aja. Catur ya. Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, bagaimana hukumnya bermakmum kepada orang Syiah? Pertama begini, laisa kullu kafirin kafir, wa laisa kullu musyrikin musyrik, wa laisa kullu syi'in syi'i. Ini ada satu kaidah. Tidak semua orang kafir itu kafir. Tidak semua orang musyrik itu musyrik. Tidak semua orang Syiah itu Syiah. Bagaimana ini, Ustaz? Bingung kan? Ini kaidah. Apabila seorang itu memang memiliki keyakinan kufur yang terang-terangan dan dia mengajak orang pada kufur, nah itu kita katakan dia sebagai seorang kafir. Tetapi kalau seandainya dia orang tidak mengerti, orang yang tidak pernah mengerti tentang agama Islam, kemudian kita datang kepada mereka, kita dakwakan Islam, mereka baru kenal Islam hari itu. Ini pernah saya alami tahun 92.
sekitar tahun 2002 setelah saya lulus dari Madinah. Percaya dan tidak percaya, saya mendatangi sebuah kampung di lembah. Lembah itu naik Maharani di Boyolali, habis itu naik ojek lagi, habis itu jalan kaki lagi, terus antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Di sana ada kampung yang terpisah. Mereka tidak punya keyakinan mereka masih keyakinan zaman dulu. Mereka ketika didatangi ditawarin Islam, bingung mereka. Bingung. Akhirnya ini agama apa? Di zaman modern 2002, Pak. Kemudian penduduk kampung tersebut yang mohon maaf kebanyakan bawaannya adalah petani, mereka bawa anjing kemana-mana. Ya ini pakaiannya juga pakaian orang ala-ala zaman dahulu. Terisolir kampung itu. Akhirnya kepala kampungnya pada waktu mengatakan, tunggu dulu. Kalian datang dengan Islam, kemarin ada datang dari Salatiga sama, ya, dari universitas tertentu miliknya agama lain, datang menawarkan agama juga. Tunggu dulu. Akhirnya bisa tidak dari pihak kami ini dan dari pihak agama lain datang di hari Minggu, di hari Ahad, ya, oke, tidak masalah, untuk menawarkan agama. Subhanallah, ini saya terkesan dan saya nangis di situ. Ini yang dikatakan oleh Allah, bahasanya agama Islam itu agama fitrah. Pada waktu itu saya tidak paham bahasa mereka karena kromo Jawanya terlalu inggil, terlalu tinggi. Jadi saya butuh penterjemah untuk menerjemahkan. Karena Jawa kasar, ya, Jawa Timuran. Akhirnya datanglah di situ, kita kumpul di situ, ada dari agama lain dan dari agama Islam. Ditanya itu penduduk yang tidak pernah ngerti agama. Ini ada 2 orang bawa agama dan pengen nawarkan bangun masjid. Agama mana yang kalian pilih? Subhanallah, itu milih yang sebelah sana, ya, ini Islam. Milih agama Islam. Tantangan saya berikutnya adalah bangun masjid. Bagaimana, yakni mereka katanya kalau milih agama ini maka minta dibangunkan rumah ibadahnya. Bingung saya. Dari mana saya dapat uang untuk bangun masjid? Dan bagaimana cara bangunnya? Ya, naik bis, turun, jalan kaki, kemudian jalan kaki lagi, terus seperti itu. Dan itu kami dulu waktu santri memang dididik demikian. Jadi dakwah itu sudah biasa seperti itu, jalan-jalan terus. Akhirnya apa? Saya telepon ke teman-teman di Jakarta, tolong bangunkan masjid. Akhirnya dibangunkan masjid. Bangun masjidnya luar biasa. Yakni batu itu diangkuti sana terus sampai jadi, alhamdulillah sampai sekarang. Mereka satu desa masuk Islam. Ya, kita tidak ada medsos dulu. Tidak ada dikit-dikit WA kirim tang, terima lagi, tidak ada. Ya. Nah, ini orang yang seperti ini, apakah kita katakan kafir? Belum kita katakan kafir karena tidak masuk dakwah di sana. Kemudian apabila imamnya itu orang Syiah, kita tanya dulu, Anda tahu tidak ajarannya adalah ajaran Syiah? Kita iqamatul hujjah dulu kepada orang tersebut, kita nasihati, ini penyimpangnya seperti ini, tidak boleh. Terus kita dakwakan seperti itu. Setelah kita dakwakan, tapi tetap dia ternyata termasuk jenis orang yang ingkar terhadap dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru kita tidak bermakmum. Kadang-kadang saudara-saudara jamaah sekalian, orang yang memiliki keyakinan tersebut karena ikut-ikutan, karena tidak tahu. Saya tidak tahu ini Syiah, saya tidak tahu ini Rafidhah yang mencela sahabat Nabi SAW. Orang Syiah itu mencela sahabat Nabi, mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna. Al-Quran itu tidak sempurna, ada Al-Quran yang lain, ya, mengatakan nikah mut'ah itu adalah halal. Mut'ah itu apa? Kawin kontrak. Ya, kawin kontrak itu adalah halal dan bagian daripada agama mereka. Ya, barang siapa yang telah kawin kontrak, maka telah sempurna separuh agamanya. Separuh agamanya. Pantesan banyak di puncak tuh kan. Nah, di sini saudara-saudara, kalau mereka ternyata orang ini jenisnya orang-orang yang meyakini pokok-pokok ajaran agama Rafidhah ini, dia yakin terhadap ajarannya itu dan mendakwakan orang kepadanya, mengajak orang kepadanya. Ini
sudah levelnya udah lain gitu. Makanya para ulama pada waktu itu ditanya, ulama Timur Tengah ini ditanya, ya Syekh, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam kitabnya Rafidhah yang namanya Usulul Kafi. Banyak penyimpangan-penyimpangannya. Tapi kenapa kok masih diperbolehkan orang Iran haji ke Mekah dan ke Ka'bah? Jawabannya para ulama bagaimana? Tidak semua orang Iran itu mengerti terhadap agamanya mereka. Bisa jadi karena mereka ikut-ikutan seperti itu. Nah, makanya bagaimana caranya? Kita dakwai mereka. Kita dakwai mereka. Ya. Ternyata betul apa kata para ulama ini. Saya dulu di tahun 2001 saya ikut kelompok Tau'iyah. yakni pada waktu itu saya penterjemahnya beberapa ulama ya di Timur Tengah, termasuk Syekh Abdul Razak Al-Abad itu dulu penterjemahnya saya waktu saya bagi-bagi buku itu. Ternyata betul, ketika orang biasa saya kasihkan buku dalam terjemahan bahasa Persia, itu mereka terima. Tapi begitu ulamanya dikasih, karena ulamanya ini tahu betul tentang agama mereka, dikasih, dibuang di tempat sampah. Ini kesaksian saya lapor kepada polisi karena negara pada waktu itu melindungi Ahlussunnah yang kuat. Ini buku ini saya bagi Syekh kepada mereka, tapi mereka buang. Datengin sama satu anggota namanya polisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dipanggil, suruh ambil lagi itu buku. Kalau memang tidak mau, suruh balikin lagi, jangan dibuang di tempat sampah. Nah, ini perlakuan yang luar biasa. Jadi ada beberapa pokok-pokok ajaran Rafidhah ini yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang antum dapatkan tadi, kalau dia memiliki keyakinan mereka belum sampai taraf mengajak orang, maka saya kira masih boleh-boleh saja dan levelnya masih level ikut-ikutan. Seperti itu. Kemudian pengalaman saya, pada waktu itu saya ngisi Muktamar Internasional Teroris di Kedutaan Kuwait di negara Kuwait. Di hari terakhir kami diberikan waktu kosong untuk jalan-jalan. Akhirnya karena kami ini orang Indonesia, kemana-mana serba jalan kaki. Kita ke Kuwait mau naik mobilnya siapa? Akhirnya pada waktu itu cuacanya juga enak, musim-musim dingin. Saya jalan-jalan. Akhirnya datanglah waktu zuhur. Waktu itu saya kira semua masjid di sana masjidnya Ahlussunnah. Ternyata bukan. Ciri-ciri masjid Ahlussunnah terbuka, seperti ini masjid Ahlussunnah terbuka, orang mau sholat juga fardhu silakan. Kalau masjidnya Rafidhah tertutup. Kalau orang masuk sana dicirin dulu ini anggotanya atau tidak gitu kan. Ternyata begitu saya masuk bingung ini sholatnya ngadep kemana ya, kiblat tidak jelas gitu. Terus setiap karpet itu ada batu. Batu itu seperti kita lihat, batu itu dinamakan batu Karbala. Itu batu suci. Dikatakan di dalam cerita buku mereka, batu Karbala ini lebih suci daripada Ka'bah yang ada di Mekah. Gitu. Makanya ini kejadian saya muktamar kemarin ketika saya membuat ceramah tentang terorisme di Indonesia. Nah, cerita ini pun saya ucapkan ketika saya jadi keynote speaker di muktamar peta Syiah di Indonesia yang saya sampaikan di Kuala Lumpur ya, di Kementerian Agama sana. Saya jadi keynote speakernya. Saya bercerita tentang peta Rafidhah di Indonesia. Ya, ini pembicara terakhir saya. Nah, saya ceritakan ya, ini nilainya batu Karbala ini luar biasa. Kalau seandainya antum pengen ngetes bahasa mereka itu harus sholat di atas Karbala, ketika dapat orang Syiah ada batunya situ kan, batunya ambil, batal sholat dia. Di sini dia sholat ada batu Karbala, ambil aja batu Karbalanya, batal sholat dia. Kenapa? Dia tidak bisa sujud di karpet ini karena kesuciannya tidak ada. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya karena kita sudah zuhur, tidak dengar azan di masjid ini. Ini masjid siapa ini? Tapi di tempat lain sudah azan.
Datanglah seorang Pakistan dengan bahasa Inggrisnya, dia katakan, saya tahu kamu mesti ahlu sunnah. Di sini bukan masjidnya ahlu sunnah. Kaget. Ini adalah masjidnya Rafidah. Wah, rupanya orang ini ngerti. Akhirnya bergegas kita keluar. Kita keluar. Dapatlah kita masjid ahlu sunnah. Nah, disitulah kita mendapatkan ajaran ahlu sunnah diterapkan di masjid tersebut. Jadi kalau orang itu terpengaruh pemikiran, ya mungkin belum sampai derajat kepada hal yang saya sebutkan tadi, maka boleh saja seorang bermakmun kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.